berpotensi meningkatnya tekanan darah yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, termasuk gagal jantung. Sekitar 90% kasus hipertensi adalah hipertensi esensial yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup. Beberapa faktor risiko utama meliputi konsumsi garam berlebihan, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres kronis, serta penyakit ginjal dan gangguan hormonal. Salah satu terapi lini pertama dalam pengelolaan hipertensi adalah obat diuretik, karena efektif menurunkan tekanan darah dan membantu mencegah komplikasi jangka panjang. Secara farmakologis, diuretik bekerja dengan meningkatkan pengeluaran natrium dan air melalui ginjal. Proses ini membantu menurunkan volume cairan dalam pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi lebih rendah. Salah satu golongan yang sering digunakan adalah diuretik thiazide. Contohnya adalah hidrochlorothiazide, chlortalidone, dan indapamide. Diuretik thiazide bekerja pada bagian tubulus distal ginjal dengan menghambat reabsorpsi natrium dan klorida. Akibatnya, cairan dalam tubuh berkurang dan tekanan darah menurun. Chlortalidone dikenal memiliki durasi kerja yang lebih panjang, sehingga sering dianggap lebih efektif dibandingkan hidrochlorothiazide. Golongan ini sangat direkomendasikan pada pasien usia lanjut dan hipertensi tanpa komplikasi berat. Selain terapi medis, sebagian masyarakat juga menggunakan obat tradisional sebagai terapi pendamping. Salah satu tanaman yang sering digunakan adalah daun sirsak atau Annona muricata. Daun sirsak mengandung senyawa aktif seperti acetogenin dan antioksidan. Senyawa ini berperan dalam membantu relaksasi pembuluh darah dan mengurangi stres oksidatif pada sistem kardiovaskular. Namun, penting untuk dipahami bahwa herbal tidak boleh menggantikan terapi medis, terutama pada hipertensi sedang hingga berat. Penggunaan herbal sebaiknya hanya sebagai terapi komplementer dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penebalan otot jantung yang disebut hipertrofi ventrikel kiri. Jika berlangsung terus-menerus, dapat berkembang menjadi gangguan fungsi jantung dan akhirnya gagal jantung. Risiko gagal jantung pada penderita hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan individu dengan tekanan darah normal. Dalam praktik klinis, diuretik sering dikombinasikan dengan obat lain seperti ACE inhibitor atau ARB untuk meningkatkan efektivitas terapi. Selama pengobatan, pemantauan rutin sangat penting. Pemantauan meliputi tekanan darah, fungsi ginjal, serta kadar elektrolit seperti kalium dan natrium. Untuk obat tradisional, daun sirsak biasanya dikonsumsi dalam bentuk rebusan, kapsul ekstrak, atau jus. Namun, pasien tetap harus memantau tekanan darah secara berkala dan tidak menghentikan obat medis tanpa konsultasi. Diuretik thiazide dianjurkan diminum pada pagi hari. Hal ini untuk mencegah sering buang air kecil pada malam hari yang dapat mengganggu kualitas tidur. Sementara itu, herbal sebaiknya dikonsumsi setelah makan untuk mengurangi risiko iritasi lambung dan meningkatkan kenyamanan penggunaan. Beberapa interaksi obat perlu diperhatikan. Penggunaan diuretik bersama obat antiinflamasi seperti SAID dapat menurunkan efek penurunan tekanan darah. Spironolakton yang dikombinasikan dengan ACE inhibitor dapat meningkatkan risiko kadar kalium tinggi. Selain itu, penggunaan herbal bersamaan dengan obat antihipertensi dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Beberapa senyawa herbal juga dapat memengaruhi metabolisme obat di hati. Efek samping diuretik thiazide meliputi hipokalemia, hiponatremia, dehidrasi, peningkatan kadar asam urat, serta peningkatan gula darah pada sebagian pasien. Sementara itu, penggunaan daun sirsak dapat menyebabkan gangguan pencernaan, reaksi alergi, serta risiko toksisitas jika digunakan dalam dosis tinggi. Karena itu, penggunaan obat harus sesuai anjuran dan tidak berlebihan. Pencegahan hipertensi dan gagal jantung dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup sehat. Di antaranya adalah menerapkan pola makan rendah garam seperti diet DASH,
berolahraga minimal 150 menit per minggu, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, serta mengelola stres dengan baik. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin juga sangat penting untuk mendeteksi dan mengontrol hipertensi sejak dini. Pengendalian faktor risiko secara menyeluruh terbukti dapat menurunkan kejadian gagal jantung.